Aku harus melayat Ratmi, Kakang. Dia sahabatku, bantah Janti. Suaranya lemah dan tersendat-sendat, terhalang oleh isakan. Iya, itu dulu Janti, sahut Ranto dingin. Sekarang dia sudah menjadi mayat. Tak perlu lagi kamu menemuinya. Dia sudah mendapatkan balasan yang setimpal, seru Ranto. Seringai lebar membentuk di wajahnya yang beringas. Lelaki itu mulai tertawa terbahak-bahak. Mendadak, suatu kesadaran seakan menghantam Janti. Apa yang Kakang lakukan kepadanya? Seru Janti tertahan. Tawa Ranto semakin keras hingga membuat bahunya terguncang-guncang. Hal itu membuat Janti semakin yakin Rantolah yang menjadi penyebab kematian Ratmi dan calon anaknya. Janti menjerit histeris. Jahat sekali kamu, Kakang. Tega sekali kau berbuat seperti itu terhadap satu-satunya sahabatku. Ratap Janti memilukan. Tubuh perempuan itu serasa lemas, tak bertulang. Ia pun lunglai jatuh ke lantai kamarnya. Tawa Ranto masih membahana di seantero rumah itu. Lelaki itu berbalik meninggalkan kamar Janti menuju ke kamar anak gadisnya. Seolah mendapatkan kekuatan baru, Janti pun bangkit, berlari menuju ke pintu depan. Namun sial, pintu itu terkunci. Anak kunci yang biasanya tergantung di lubangnya pun kini tak ada. Janti tersadar, pasti Rantolah yang mengunci pintu itu dan menyimpan anak kuncinya. Dengan amarah, rasa sedih dan ketakutan yang luar biasa, Janti menggerak-gerakkan gagang pintu dengan kekuatan yang tersisa. Daun pintu itu tetap tertutup rapat. Ranto yang mendengar suara Janti yang berusaha membuka pintu pun kini keluar lagi dari kamar Dayang dan berdiri sambil bersedekap mengawasi Janti. Perlahan, lelaki itu menyandarkan bahunya di birai pintu kamar Dayang. Aku kan sudah bilang, kau tak kuizinkan kemana-mana, Janti. Janti sangat geram mendengar ucapan suaminya. Dengan gerakan cepat, ia segera melesat ke arah dapur, mencoba keluar melalui pintu belakang. Dayang! Teriak Ranto sangat keras. Janti berlari melintasi dapur. Dilihatnya pintu belakang yang sedikit terbuka. Harapannya pun muncul. Ia yakin sekali bisa segera kabur dari rumah itu. Namun tiba-tiba saja, sesuatu yang keras dan panas menghantam betis kaki kanannya. Janti melolong kesakitan. Seketika, tubuhnya terpelanting jatuh di lantai dapur. Secara bersamaan, pecahlah tangisan Mirah dan Sugeng yang saat itu sedang bermain di sudut dapur. Rupanya, saat Janti berlari, Dayang yang mendengar teriakan sang ayah dengan sigap meraih sepotong kayu yang masih membara dari dalam tungku. Dalam posisi berjongkok, dengan sekuat tenaga, gadis itu mengayunkan kayu berukuran sebesar lengannya itu ke arah betis kanan sang ibu tiri. Akibatnya, Janti pun jatuh terguling dengan kain jarik dan betis kaki kanannya yang terluka bakar parah. Permukaan kulit betis Janti seketika mengelupas dan memerah. Aroma daging terbakar seketika menguar di dapur itu. Tawa puas Dayang terdengar di sela tangisan Janti, Mirah, dan Sugeng. Bagus Dayang, ujar Ranto
sambil bertepuk tangan. Lelaki itu seolah sangat bangga dengan kekejian yang baru saja dilakukan oleh sang anak. Ia berjalan menghampiri sang istri, lalu berjongkok di samping Janti yang masih mengerang kesakitan, sambil memegangi kakinya yang melepuh. Lelaki itu mendekatkan wajahnya di telinga Janti. "Patuhlah pada suamimu. Saat ku bilang tidak, itu artinya kamu tak akan bisa meninggalkan rumah ini. Sekali lagi kau mencoba untuk kabur, maka akan kupatahkan satu kakimu yang lain. Kalau kau masih bandel juga, maka kedua anak itu akan menjadi mayat. Itu semua karena ulahmu." Sambil berkata demikian, Ranto melirik ke arah Mirah dan Sugeng yang masih terus menangis di sudut dapur. Ucapan itu membuat Janti terkejut dan semakin ketakutan. Ayah macam apa yang tega sekali mengancam ingin membunuh anak-anaknya? Janti tak sanggup bertahan lagi. Ia pun jatuh pingsan. Kembalinya Suropati ke rumah itu membuat Rini dan Pak Dejarwo sangat bahagia. Sebelumnya, mereka sangat cemas jikalau Suropati bertemu Janti dan akhirnya memilih untuk menikahi gadis itu. "Janti sudah menikah dengan kakak iparnya, Pak De," jawab Suropati dengan lesu saat Pak Dejarwo menanyakan tentang kepulangannya ke Sambangrejo. Pak Dejarwo dan Rini seketika menatap terkejut saat mendengar ucapan itu. Suropati pun bercerita tentang kematian Ki Jalasetra hingga perjodohan antara Janti dan Ranto. "Berarti dia memang tidak berjodoh denganmu, Suropati?" ujar Pak Dejarwo sambil berdehem. Rini sedari tadi hanya diam mendengarkan kedua lelaki itu berbincang. Ia berpura-pura sibuk menjahit sebuah kebaya di pangkuannya. "Lalu apa rencanamu ke depannya?" tanya Pak Dejarwo. Suropati tampak bimbang. "Kalau diizinkan, aku akan tetap tinggal di rumah ini dan bekerja dengan Pak D saja untuk sementara waktu. Aku belum sanggup untuk tinggal kembali di Sambangrejo." Pak Dejarwo tersenyum lebar. Mata tuanya tampak berbinar. "Tentu saja aku izinkan. Bukankah itu juga yang sudah kutawarkan kepadamu dari dulu? Rumah ini adalah rumahmu juga, Suropati." Pak Dejarwo menepuk-nepuk bahu kiri Suropati dengan bahagianya. Suropati menatap Rini. Sedari tadi menyadari bahwa pipi gadis itu tampak memerah. Ia berusaha bersikap wajar dan menyembunyikan kebahagiaannya atas keputusan Suropati. "Sudah malam, aku mau tidur dulu sekarang. Punggungku mulai terasa sakit bila duduk terlalu lama," ujar Pak Dejarwo. Dengan sigap, Suropati bangkit dan menolong memapah sang paman menuju ke kamarnya. Tak lama, ia pun kembali ke ruang tengah. Rini masih meneruskan jahitan tangannya di sana. "Kamu ndak tidurin? Sudah malam loh," tanya Suropati. Gerakan tangan Rini terhenti. Sedetik kemudian, ia menusukkan jarumnya di sudut kain, lalu melipat kain itu dengan hati-hati. "Iya, Kang, aku mau tidur sekarang." Rini menyimpan kain dan peralatan jahitnya di dalam keranjang bambu yang disimpan di bawah meja.
Sebelum menuju ke kamarnya, ia menghampiri Suropati dan dengan gerakan sambil lalu, ia pun berbisik, "Datanglah kepadaku." Lalu, ia pun meninggalkan Suropati yang terkejut dengan ajakan halus itu. Tentu saja, ia tak akan melewatkan undangan Rini. Siang itu, Suropati, Pakde Jarwo dan Rini sedang makan siang bersama. Sudah sepekan Suropati berada di rumah itu. Selama sepekan itu pula, saat malam, Suropati selalu menyelinap ke dalam kamar Rini dan berada di sana hingga menjelang subuh. Malam sebelumnya, ia membuat Pakde Jarwo dan Rini sangat bahagia atas pinangannya terhadap Rini. "Syukurlah, memang lebih baik menikah dengan saudara sendiri, Suropati. Kita sudah tahu bibit, bebet, dan bobot pasangan kalian. Rini, kalau ibumu masih hidup, dia pasti senang sekali kalau kamu menikah dengan Suropati, Nduk." Pakde Jarwo memeluk erat Suropati dan menepuk punggung lelaki itu dengan perasaan bangga. Air mata bahagia menggenangi matanya yang kelabu. Rini pun beberapa kali mengusap matanya dengan sehelai sapu tangan. Gadis itu merasa mimpi-mimpinya tak lama lagi akan segera terwujud. Makan siang kali ini begitu istimewa. Pakde Jarwo tak henti-hentinya tertawa senang. Mereka bahkan sudah merencanakan sore itu akan mengunjungi salah seorang sesepuh untuk menghitung weton kedua calon mempelai itu. Memperkirakan hari yang terbaik untuk melangsungkan sebuah upacara pernikahan. Obrolan mereka terusik saat terdengar ketukan di pintu depan. Rini bangkit untuk melihat siapa tamu yang datang di siang bolong ini. Tak lama, gadis itu pun kembali ke meja makan. "Sopo, Nduk?" tanya sang ayah. "Tukang pos, Pak. Ngantar surat buat Kakang Suropati," jawab Rini. Ia mengangsurkan sebuah amplop putih. "Dari Damar," gumam Suropati. "Siapa Damar?" tanya Rini. "Anak buahku," jawab Suropati singkat. Ia tergesa-gesa menyobek amplop itu. Hatinya tak karuan. Ia merasakan sebuah firasat yang aneh. Bagaimana tidak? Baru 5 hari ia kembali ke Madiun. Tapi Damar sudah mengirimkan sepucuk surat kepadanya. Itu berarti Damar menulis surat itu tepat setelah keberangkatan Suropati ke Madiun atau sehari setelahnya. Tapi untuk apa? Ada apakah? Apakah Janti baik-baik saja? Apakah perempuan itu berubah pikiran dan ingin pergi bersamanya? Apakah yang terjadi di Sambangrejo? Suropati menelan ludah. Jemarinya bergetar. Tak pernah sebelumnya ia merasa gugup seperti itu. Ingin sekali ia melesat ke dalam kamarnya untuk membaca isi surat itu sendirian. Tapi tampaknya Pakde Jarwo dan Rini seperti menunggu-nunggu Suropati membagi isi surat itu. Meski mereka berdua tak mengatakannya. Surat itu sepertinya sangat singkat. Hanya mengabarkan sesuatu hal yang sangat penting. Beberapa detik kemudian, wajah Suropati berubah memerah. Lalu matanya mulai berkaca-kaca. Disusul kemudian isakannya pecah dan Suropati menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Lelaki itu menangis.
Bahunya terguncang. Rini yang penasaran segera meraih surat yang terbuka di hadapan Suropati. Ia mengabaikan pandangan teguran sang ayah yang tak setuju atas kelancangan sang putri. Ratmi meninggal, gumam Rini lirih. Mendengar nama itu disebut, isakan Suropati semakin keras. Ratmi siapa? Tanya Pak Dejarwo. Sepupu Kakang Suropati, jawab Rini. Suropati tak sanggup lagi berada di sana. Maaf Pak De, Rin. Ia terhuyung bangkit, nyaris menjatuhkan kursi yang didudukinya, lalu melesat berlari menuju ke dalam kamarnya. Biarkan saja dulu dia, ujar Pak Dejarwo. Lelaki itu mencekal lengan putrinya sebelum gadis itu menyusul Suropati. Rini pun patuh. Ia kembali duduk di kursi makannya dan meneguk air putih di hadapannya. Di dalam kamar, Suropati membekap wajahnya pada bantal dan berteriak sepuasnya. Ia sangat sedih saat mengingat pertemuan terakhir dengan sepupunya itu yang berakhir dengan pertengkaran hebat. Ratmi meninggal di malam setelah mereka mengunjungi Janti. Suropati yakin sekali kematian Ratmi pasti ada hubungannya dengan kunjungan mereka itu. Ia didera perasaan bersalah karena melibatkan Ratmi dalam urusan asmaranya yang rumit dengan Janti. Di dalam surat itu, Damar tak menuliskan banyak hal. Khas Damar yang dalam kesehariannya pun memang seorang yang pendiam dan berbicara seperlunya saja. Dengan kejadian ini, apakah ia harus kembali ke Sambangrejo untuk mengusut hal ini? Lalu, bagaimana dengan rencana pernikahannya bersama Rini?